Saya duga keras dan saya curiga memang dari awal yang mau dikorbankan ini adalah Eliezer. Kenapa? Karena dia adalah pangkatnya paling rendah dan baru bergabung. Makanya ada istilah squad lama squad baru itu bukan karena cuman karena si kuat, enggak. Memang karena squad lama dan squad baru itu untuk mendefinisikan siapa-siapa saja orang-orang yang lama dan siapa-siapa saja yang bergabung. Jadi tetap ada terminologi squad lama dan squad baru menurut pemahaman dari saksi yang disampaikan oleh almarhum itu memang ada fakta. Nah, tapi kebetulan memang yang mengancam itu si kuat, ya pas saja gitu. Jadi Komnas HAM membuat interpretasi bahwa squad lama itu tidak ada, squad baru tidak ada, yang ada hanya si kuat, itu juga serampangan ya? Enggak, memang ada squad lama, squad baru seperti yang saya pernah dinam. Jadi tapi menurut Komnas HAM yang ada tuh cuman si kuat, yang tadi bukan squad tapi si kuat. Enggak, ya itu sah-sah saja. Orang mereka sering keliru kok. Orang dari awal mereka bilang katanya Baradae menembak dari belakang terakhir itu ya. Padahal itu kan pancingan kita dimakan sama mereka yang mengatakan bahwa ada tembakan dari belakang. Langsung keluar tuh ini artikel ya. Memang Pak Ahmad Taufan mengatakan bahwa dia hanya mengutip dari keterangan Eliezer. Tapi akhirnya dengan disampaikan itulah ya, saya nggak tahu apakah memang Pak Ahmad Taufan membantu kita atau pada saat itu pengen menjadi juru bicara dari gengnya Sambo ya. Tapi apapun itu hasilnya dari yang disampaikan tersebut dan terekspos pengakuan Eliezer bahwa melakukan tembakan terakhir ketika si almarhum ini sudah terkapar, itulah yang membuatnya sebagai tersangka karena tidak ada lagi pembelaan diri manakala orang sudah jatuh, sudah terkapar. Itu tidak bisa lagi dianggap sebagai notwear gitu ya atau pasal 49 KUHP. Ya, karena kalau sebetulnya jumlah peluru yang ditembakkan 5 saja, itu menurut Susno Duaji orang kalau ditembak sekali pasti jatuh ya Bang ya? Iya. Jadi itu tembakan-tembakan ekstra lainnya itu juga menjadi tanda tanya ya? Ya, jadi gini, dari pertemuan kita dengan bosnya penyidik ya, yang bareng-bareng sama Kamarudin juga, itu katanya tembakan pertama ya, atau katanya tembakan pertama. Kalau saya sih sanksi, itu bukan tembakan pertama. Kalau menurut saya duga boleh dong. Tembakan pertama itu adalah yang di tangan. Jebol itu dari sini ke sini ya, atau dari sini ke sini. Untuk apa ditembak di tangan? Agar Joshua ini tidak bisa melawan. Barulah terjadi pembicaraan. Itu menurut saya ya, karena kan kita juga punya nalar ya, dan imajinasi juga, ya nggak boleh dilarang lah. Betul. Ya, kalau publik percaya yang silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi menurut saya tangan dulu. Nah, baru yang kedua itulah dada. Nah, menurut bosnya penyidik, ketika dada itu ditembak ada 700 ml darah yang sudah terkucur hanya dalam waktu beberapa detik atau beberapa menit gitu. Jadi sebenarnya dibiarkan pun ya, Joshua pasti tewas kalau tidak segera dibawa ke rumah sakit. Karena kehabisan darah, jadi tidak perlu menghabiskan peluru sampai ekstra, dapat bonus 4. Nah, cuman di situ Joshua masih bisa survive ya, sampai akhirnya ditembak beberapa kali dan menurut rekonstruksi FS menembak terakhir. Nah, menurut saya lagi memang tembakan ke otak itulah yang fatal shot ya. Jadi kalau sekali tembak ya, kalau kita main game gitu ya, atau kita berbicara mengenai analogi ataupun logika kesehatan, memang kalau orang ditembak di kepala langsung tiba-tiba udah ketemu sama yang di atas gitu kan. Iya, itu juga yang membuat otak menjadi pindah ke kantong plastik dan ditaruh di tempat lain gitu. Betul ya itu ya. Dan itu pun sempat penjelasan dari otopsi kan mengatakan bahwa tidak ada yang berpindah dari bagian tubuh ya. Nah, ini dianggap langsung buru-buru sama orang-orang yang pro terhadap kezaliman ya, mengatakan bahwa wah, hoax, pH-nya Brigadir J hoax, katanya otak berpindah. Enggak, memang pindah ke perut atau ke bagian dada. Tapi bukan hilang, enggak ada, tapi di perut. Itu pun diakui, tapi diakui tidak secara gamblang berpindah. Artinya kepala hancur sehingga dia harus dipindahkan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ada kewajiban nggak atau nggak secara norma gitu ya, dokter yang melakukan otopsi itu menyampaikan kepada keluarga? Kalau menurut saya kewajiban moral ada. Ya. Nah, ketika tidak disampaikan dan dilakukan otopsi kedua dan ditemukan ada hal yang aneh, akhirnya ini yang membuat gempar. Ya. Nah, jadi pertanyaan ini kan selalu ada di benak. Saya pikir netizen juga rakyat Indonesia yang menjadi pandai lalu melihat betapa eksesifnya ya tembakan-tembakan yang
perlihatkan dari otopsi ada di dada, lalu ada di kepala ya. Tapi yang mematikan itu yang di kepala dan dari belakang. Iya. Ya. Nah, sekarang kembali soal keterlibatan ajudan. Ya. Terakhir, saya mendengar kita lagi bicara waktu itu di TV One ya kan, soal selongsong peluru jadi tiba-tiba ada 3 macam. Iya. Ya kan? Abang tahu bahwa yang terakhir itu Luger itu pistol lama yang tidak ada lagi di pasaran, jadi itu adalah koleksi yang ditembakkan, ya kan? Nah, benarkah bisa luput ada selongsong berbeda, sementara katanya pistolnya 2? Itu yang pertama. Yang kedua saya mau tanya, abang pernah lihat nggak barang bukti pistolnya? Belum pernah. Kira-kira di mana? Kenapa tidak dipertunjukkan ya? Tapi dari informasi yang saya dengar ya, informasinya pistol itu sudah bukan pistol yang original untuk dipakai untuk nembak, tapi katanya ya diduga sudah diganti. Bahkan peluru-peluru juga, karena kan gini, kita berbicara logika ya. Tanggal 8 itu kan TKP sudah dibersihkan. Ya. Yang melakukan oleh TKP itu ya ataupun penanganan pertama crime scene itu bukan ataupun disaksikan oleh Polres, tapi juga dilakukan oleh Propam. Nah, menurut Inang, apakah peluru-peluru tersebut dan pistol itu masih ada ketika sudah dibersihkan? Iya, nggak ada lah. Udah nggak ada kan? Iya. Nah, ketika tim sus masuk, tim sus kapan sih datangnya? Kan tanggal 14 atau tanggal 15 gitu ya. Dan itu kan mereka step by step. Ya, step by step ya. Dan katanya sempat ketakutan lah, diintervensi lah, dijegal segala macam. Nah, kalaupun memang pistol asli itu sampai saat ini ditemukan, itu karena mungkin orang-orang yang melakukan obstruction of justice dan bersih-bersih TKP ini mengembalikan pistolnya. Nah, kan ini juga nggak ada laporan. Nah itu dia, jadi ada sisi yang gelap, karena itu juga satu menyalahi kebiasaan. Setelah tim sus masuk, setelah Kapolri bilang mau ada keterbukaan, sampai hari ini yang namanya publik itu tidak pernah difoto. Biasanya kan ada pembunuhan, ya pistol, mungkin pistolnya juga bisa jadi-jadian ya kan, karena selalu ada ditaruh di barang bukti. Saya ingat tuh KM50 ada tuh pistolnya dikasih tunjuk ya kan, apakah itu rekayasa atau bukan, tapi ada barang yang ditaruh di situ. Kenapa dalam urusan Joshua ini kita belum melihat pistolnya sampai hari ini, abang? Ya, saya setuju bang. Biasanya pada saat pengumuman tersangka ya, itu kan tersangka ditampilkan ya. Kalau dia berhubungan dengan kekerasan seksual atau kemarin mengenai Holy Wings itu ya, itu kan tersangkanya ditutup mukanya karena sensitif ya mengenai agama. Nah, hal ini kan ketika penetapan tersangka ya dan rilis kan Ferdy Sambo tidak di show up ke publik gitu ya sama yang lain dan tidak diperlihatkan barang bukti. Tidak di-expose ya. Nah, itu juga aneh. Lalu saya juga punya pertanyaan yang menggelitik ya. 8 ajudan ini apakah betul hanya 2 yang terlibat, Bang? Kalau secara tindak pidana ya harusnya ya ketika seseorang mengetahui kejahatan dan diam saja itu pun memang sudah bisa ditarik pasal 56 kalau bersama-sama melakukan tindak pidana enggak, tapi kan membantu ya, termasuk menyembunyikan kejahatan. Menyembunyikan kejahatan. Ada pasalnya ya 56 kan kita laporin itu kan 340 340, 338 dan 351 ayat 3 Junto pasal 55 dan 56. Waktu itu kita laporin juga terhadap peretasan karena HP-nya ataupun aplikasi dari keluarga itu diretas. Ya. Cuma pada saat itu karena kita kekurangan bukti handphone ya yang dipakai itu, akhirnya kita stop gitu ya. Dan kita fokus terhadap laporan yang 3 itu sama pasal 55 dan 56. Dan itu pun ya, ini mohon maaf Nang, ini saya perlu buka juga. Ketika pada saat kita ngotot 340 itu mau dihilangkan 340-nya dari awal. Iya. Dia bilang, "Oh, Pak, ini kalau perencanaan mah susah nih, nggak bisa segala macam." Akhirnya Bang Kamarudin bilang, "Ya udah, kita nggak jadi lapor." Takut dia. "Oh iya, Pak, ya udah ya." Akhirnya jadi. Kalau nggak jadi lapor kan siap-siap aja dibom gitu di depan ya. Dengan pemberitaan media bahwa katanya tidak boleh melapor gitu karena satu dan lain hal. Itu mesti ngancam dulu. Laporan makanya akhirnya masuk 340. Hampir tidak diterima ya. Iya.
Dia terima tapi 338 dibatasin 3340 padahal unsur perencanaan itu kan jelas sekali. Bribka Riki Rizal akhirnya ungkap kelakuan Kuat Maruf dengan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Ketika berada di rumah dinas Ferdy Sambo, Om Kuat dengan Putri Chandrawati sedang melakukan hal ini. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J sampai saat ini yang paling disorot adalah Kuat Maruf dan Putri Chandrawati. Insiden yang menewaskan Brigadir J berimbas kepada sejumlah orang yang dekat dengan Ferdy Sambo, terutama Putri Chandrawati dan Kuat Maruf. Demikianlah sahabat Korea Official, tetap kita ikuti perkembangan kasus ini dan semoga berakhir dengan seadil-adilnya. Korea Official, salam sehat selalu.